Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Well, Miss Krisan minta maaf banget nih ya, udah lama nggak bikin video karena berbagai kesibukan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas perbedaan tentang must dan should. Apakah itu perbedaannya? Without further ado, let's get started. Oke, kita langsung masuk ke must dan should itu sendiri. Kita mau bicarakan yang pertama adalah persamaannya dulu. Must dan should itu sama-sama modal verbs ya, modal verbs. Nah, modal verbs ini adalah verb ya yang diikuti oleh verb one. Begitu ya. Modal verbs selain must dan should ada can, could, kemudian will, would, begitu ya. Nah, must dan should ini juga merupakan modal verbs dan diikuti oleh verb one. Oke, nanti untuk polanya kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian sekarang kita mau bicarakan must sendiri. Nah, must itu adalah dipakai untuk express obligation ya, to express obligation. Obligation itu apa? Obligation itu adalah keharusan. Berarti teman-teman harus melakukan sesuatu yang sifatnya aturan, begitu ya. Jadi must ini artinya adalah harus. Oke, obligation, aturan. Kita lanjut ke should. Should adalah kalau diartikan ini seharusnya. Nah, dipakai untuk mengekspresikan suggestion or recommendation. Oke, jadi yang sifatnya saran, rekomendasi. Mau dilakukan bagus, nggak dilakukan, ya nggak apa-apa, begitu ya. Tapi kalau must, sifatnya harus. Oke, kemudian sedikit informasi tentang membaca must dan should ya. Kalau must biasa ya membacanya ya must. Kalau should itu L-nya silent ya, jadi bukan should, nah tapi should. Oke, L-nya tidak dibaca. Ya, seperti yang tadi Miss Krisan sudah singgung di awal bahwa modal verbs itu diikuti oleh verb one ya. Jadi must dan should ini diikuti oleh verb one. Artinya adalah base form. Base form itu bentuk asli tanpa imbuhan apapun. Jadi verbnya nggak pakai s, nggak pakai es, nggak pakai ing, nggak pakai ed, bukan juga verb 2 atau verb 3 ya, tapi verb asli. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. You must wear uniform to school. You must wear uniform to school. Kamu harus mengenakan seragam ke sekolah. Jadi sifatnya aturan untuk must. Ya, aturan. Kamu harus mengenakan seragam ke sekolah. Kalau nggak pakai seragam ke sekolah ya ada hukumannya, begitu ya. Jadi aturan, tidak boleh dilanggar. Suatu keharusan. Oke, kita lihat contoh yang should. You should go to the dentist. Nah, ini konteksnya kalau kita sakit gigi, kemudian kita cerita ke teman menyarankan you should go to the dentist. Ya, mau si orang yang disarankan mau pergi ke dokter gigi ya bagus, ya mau mengikuti sarannya bagus. Enggak pergi ke dokter gigi juga terserah gitu ya. Yang penting udah dikasih saran. Jadi sifatnya saran atau rekomendasi. Kalau must harus, kalau should saran. Oke. Yap, sebelum lanjut, Miss Krisan ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Angela English Course, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik seputar pelajaran bahasa Inggris. Oke, dan juga klik like-nya jika materi ini memang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Juga share ke teman-teman lainnya biar semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, yuk kita lanjut ke negative forms dari must dan should. Ya, gampang banget, tinggal kita sisipkan not di antara must atau should-nya dan verb one, tidak mengubah verbnya ya, tetap verb one. Oke, kita lihat contoh yang pertama. You must not come late to school. You must not come late to school. Oke. Nah, ketika menerjemahkan
Kita tidak menerjemahkan word by word ya, karena kalau word by word artinya bisa jadi beda dengan maksud aslinya gitu ya. Kembali ke fungsinya bahwa must tadi adalah obligation, keharusan ya. Kalau must sendiri memang artinya harus, tapi ketika ada not-nya artinya menjadi tidak boleh. Kamu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, kalau kita menerjemahkan word by word artinya jadi lain ya, kamu tidak harus datang terlambat ke sekolah, beda ya. Nah, artinya bukan tidak harus tapi tidak boleh karena sifatnya aturan, larangan, begitu ya, tidak boleh dilanggar. Nah, must not ini bisa disingkat menjadi mustn't. You mustn't come late to school. You mustn't come late to school. Oke, untuk tulisannya kalau teman-teman nggak mau disingkat ya, must not itu dipisah, ada space-nya di situ. Tapi kalau disingkat tidak ada space-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang should. You should not eat that junk food. You should not eat that junk food. Kamu tidak seharusnya makan junk food. Teman-teman tahu junk food ya. Nah, sifatnya saran, rekomendasi gitu ya, tidak seharusnya. Oke, boleh dilaksanakan, boleh juga enggak, terserah gitu ya, yang penting sudah disarankan. Oke, nah should not bisa disingkat menjadi shouldn't. You shouldn't eat that junk food. You shouldn't eat that junk food. Oke, should not dengan spasi dan shouldn't tidak dengan spasi. Nah, sekarang kita mau lihat ada nggak sih kata lain dalam bahasa Inggris yang artinya harus selain must, ya, selain must. Nah, jawabannya adalah ada. Kita bisa menggunakan have to atau has to. Jadi have atau has ketika ditambahkan to artinya sama dengan must, harus. Oke, polanya sama seperti yang kalimat positif tadi ya, ditambahkan verb one setelah have to atau has to. Nah, tapi kita harus lihat si subjeknya nih ya, subjeknya ada siapa aja. Kita menggunakan have to kalau subjeknya adalah they, we, or I, or you. Oke, ini adalah subjek pronoun ya. Subjek pronoun, kata ganti subjek. Oke, kemudian kita menggunakan has to kalau subjek pronounnya she atau he atau it. Ya, has to. Oke, jadi Miss Krisan ulangi lagi, have to dan has to tetap diikuti dengan verb one. Oke, nah they, we, I, you, dan she, he, it ini adalah subjek pronoun. Pasti banyak subjek yang lainnya ya, tidak selalu subjeknya berbentuk ini. Tapi bisa juga kita sebut nama misalnya Rina. Nah, Rina berarti has to. Kemudian Roni berarti has to. Tapi kalau kita mau bilang Rina and Roni berarti have to. Begitu ya. Oke, lebih lengkapnya mengenai subjek pronoun, teman-teman bisa lihat videonya Miss Krisan yang membahas khusus tentang subjek pronoun. Kita lihat contohnya di sini ya. Jadi tadi they atau we atau I atau you bisa menggunakan have to sebagai pengganti must ya. Contohnya, I have to go right now. I have to go right now. Sama dengan I must go right now. I must go right now. Aku harus pergi sekarang juga. Begitu ya. Jadi have to tidak ada hubungannya dengan have yang mempunyai. Oke, kita tambahkan to menjadi must ya. Have to sama dengan must. Sekarang kita lihat contoh yang menggunakan has to ya. Ini untuk subjek she atau he atau it atau orang ketiga tunggal, subjek ketiga tunggal ya. Nah, contohnya adalah she has to send the letter. She has to send the letter. Sama dengan she must send the letter. She must send the letter. Dia harus mengirimkan surat itu. Ya, kembali lagi ke has tidak ada hubungannya dengan mempunyai di sini ya, tetapi ketika has ditambahkan to artinya sama dengan must. Oke.
Kita lanjutkan dengan variasi dari should, ya. Nah, variasi dari should adalah ought to. Ought to. Oke, seharusnya. Nah, ought to ini bisa digunakan untuk semua subjects, ya. Jadi they, we, I, you, she, he, it dan juga subjek-subjek yang lainnya. Kita bisa menggunakan ought to. Berbeda dengan yang tadi have to dan has to ada pengelompokan ya. Jadi kita harus hati-hati kalau menggunakan have to atau has to, ya, yang artinya must, harus. Kalau ought to sama dengan should, seharusnya, untuk suggestion or recommendation. Oke, kemudian diikuti dengan verb one juga, ought to plus verb one. Ya, kita mau lihat contoh kalimat yang menggunakan ought to. Oke, untuk all subjects ya. You ought to study harder. You ought to study harder. Oke, nah ini bisa menggantikan you should study harder. You should study harder. Ya, ought to diikuti dengan verb one. Gampang ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang must, should, dan juga beberapa variasinya. Ya, dan hal yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah kalau must dan should itu tidak menggunakan to. Berbeda dengan have to, has to, dan ought to. Jadi jangan sampai salah ya. Kemudian kita akan lihat contohnya di sini. You must to wear uniform to school. Apa yang salah di sini? To. Jadi kita tidak boleh menggunakan to untuk must dan should. You must wear uniform to school or you have to wear uniform to school. Oke. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak penjelasan Miss Krisan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like-nya, juga tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang berguna bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Goodbye.